Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Maulina Putri, NIM 311966152, kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai resume saya kemarin tentang penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Jadi, faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku politik itu ada beberapa faktor. Yang pertama, karakteristik individu, kemudian yang kedua dari budaya organisasi atau lingkungannya. Jadi karakteristik individu ini diperoleh dari kualitas yang unik dari orang-orang yang dipekerjakan oleh organisasi. Jadi setiap orang kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, jadi karakter yang unik inilah yang akhirnya memicu mereka untuk cenderung melakukan perilaku politik. Kemudian apa saja penyebab dan konsekuensinya? Yang pertama, untuk faktor individunya adalah terlalu memandang diri sendiri. Yang kedua, kendali antar lokasi. Yang ketiga, memiliki kehendak untuk memanipulasi dan keinginan antar kekuasaan. Jadi penyebabnya ya mereka ingin menguasai hal tersebut. Contohnya organisasi. Jadi ya ingin menguasai organisasi itu sendiri. Kemudian investasi dalam organisasi. Yang kelima, alternatif pekerjaan yang diinginkan. Nah, jadi penyebabnya adalah alternatif pekerjaan yang diinginkan. Akhirnya ia membuat berbagai cara untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan tersebut. Kemudian harapan untuk sukses. Nah, ini penyebab yang keenam adalah harapan untuk sukses, yaitu seorang itu sendiri ia memiliki keinginan yang kuat untuk sukses dan berharap sekali untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Kemudian faktor-faktor organisasi. Nah, secara spesifik, ketika sumber daya sebuah organisasi mengalami penurunan, kemudian ketika pola sumber daya yang ada berubah, dan ketika terdapat peluang untuk promosi, maka politik akan lebih bermunculan. Nah, jadi faktor organisasi, faktor munculnya atau penyebab munculnya dari perilaku politik ini adalah ketika sebuah organisasi mengalami penurunan. Mungkin tidak menghasilkan apapun, visi misinya tidak terwujud atau yang lain. Nah, jadi disinilah akhirnya mereka melakukan perilaku politik agar organisasi mengalami peningkatan. Kemudian ketika pola sumber daya yang ada berubah. Nah, ketika sumber daya yang digunakan, mungkin sumber daya manusianya yang digunakan sudah mengalami perubahan. Nah, di situ tidak mungkin organisasi akan stuck seperti itu. Pasti akan melakukan hal lain supaya perubahan tadi itu menjadi perubahan yang lebih baik. Nah, dengan itu dia melakukan perilaku politik agar pola sumber dayanya ini tetap stabil. Dan ketika terdapat peluang untuk promosi, pasti semua orang melakukan promosi dengan melakukan perilaku politik. Sebagai contoh, orang berpromosi pasti sedikit melebih-lebihkan apa yang ia ucapkan agar seseorang yang mendengarnya dan seseorang yang melihat itu tertarik dan akhirnya mengambil apa yang ia tawarkan. Seperti itu. Nah, pertama, sistem evaluasi kerja yang tidak jelas, pelaksanaan alokasi imbalan yang berisiko, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan yang tinggi atas kinerja, dan para senior manajer yang mementingkan diri sendiri juga akan menciptakan permainan politik. Jadi seperti sistem evaluasi kerja yang tidak jelas. Nah, ini evaluasi kerja itu kan perlu di akhir dari sebuah pekerjaan supaya kita mengerti kesalahan mana yang terjadi bisa diperbaiki untuk kedepannya. Tapi karena evaluasi kerjanya tidak jelas, akhirnya mereka melakukan perilaku politik. Kemudian pelaksanaan alokasi imbalan yang berisiko, pengambilan keputusan secara demokratis, dan tekanan yang tinggi atas kinerja. Nah, ketika atasan menekan para karyawannya atau bawahannya dengan tekanan yang sangat tinggi, mereka cenderung melakukan perilaku politik agar tekanan tersebut bisa segera diselesaikan atau tugas dari atasan segera diselesaikan. Seperti itu. Dan para senior manajer yang mementingkan diri sendiri. Di sini, para manajer adalah atasan dan dia berhak melakukan apapun. Nah, jadi
Dengan ini mereka melakukan perilaku politik. Nah, karena aktivitas berpolitik didefinisikan sebagai mereka yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal pekerja, maka semakin tinggi peranan yang tidak jelas, semakin besar peluang para pekerja untuk terlibat di dalam aktivitas berpolitik yang tanpa disadari. Jadi, orang-orang yang melakukan perilaku politik ini bukan merupakan orang-orang penting di sebuah organisasi. Jadi, orang tidak akan menilai dia dengan hal perilaku politik, karena tanpa disadari orang akan cenderung bukan orang ini karena dia tidak berpengaruh ke dalam organisasi. Nah, malah justru orang yang tidak berpengaruh dalam organisasi ini justru dialah yang bisa melakukan perilaku politik. Nah, jadi faktor-faktor organisasinya yang pertama, relokasi sumber daya, peluang promosi tadi. Ketika ada peluang untuk promosi, pasti melakukan perilaku politik supaya apa yang ia promosikan itu bisa diminati oleh konsumen atau yang lainnya. Kemudian kepercayaan yang rendah, ya pasti, karena ketika seseorang tidak lagi dipercaya, pasti ia melakukan perilaku politik supaya dipercaya kembali atau mungkin mencari perhatian. Kemudian peranan yang tidak jelas, pelaksanaan pemberian imbalan yang tidak berisiko, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan kinerja yang tinggi, dan para manajer yang mementingkan diri sendiri. Kemudian etika dalam perilaku berpolitik. Nah, untuk pengertiannya, etika politik ini adalah salah satu sarana yang diharapkan bisa menghasilkan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, jadi ini merupakan sarana supaya tujuan dari negara atau bangsa ini tadi mengalami kemajuan dengan mendahulukan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi maupun golongannya. Kemudian perilaku politik yang etis. Nah, jadi dalam perilaku politik itu ada perilaku politik yang etis dan ada perilaku politik yang tidak etis. Untuk perilaku politik yang etis ini adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu dan organisasi. Sedangkan perilaku politik yang tidak etis adalah perilaku yang bermanfaat bagi individu tetapi melukai organisasi. Jadi ya, memang benar bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi merugikan bagi organisasinya. Mungkin seperti korupsi. Jadi ya, itu merupakan keuntungan untuk dirinya karena dia mendapatkan lebih, tapi merugikan untuk organisasinya, seperti itu. Kemudian ada beberapa kriteria, setidaknya ada 3 kriteria untuk menilai cara kita berperilaku dalam politik ini etis atau tidak etis. Yaitu yang pertama, prinsip utilitarianisme, hak dan keadilan. Untuk prinsip utilitarianisme mengajarkan bahwa keputusan yang kita ambil haruslah memberikan manfaat terbesar untuk jumlah orang terbesar. Nah, jadi setiap keputusan yang kita ambil itu harus memberikan manfaat yang paling baik dan juga untuk jumlah orang yang terbesar. Pandangan demikian menekankan pada kinerja kelompok sehingga pengambilan keputusan adalah dalam rangka efisiensi dan produktivitas organisasi, bukan untuk keuntungan sepihak. Nah, untuk prinsip ini jadi menekankan pada kinerja kelompoknya, bukan kinerja diri sendiri, ingin menonjolkan diri sendiri supaya dilihat oleh atasan, supaya dinilai, dan akhirnya atasan bisa memberi hati kepadanya. Padahal kinerja itu seharusnya tim, bekerja sama, bukan menonjolkan diri sendiri. Seperti itu. Ini adalah dalam rangka efisiensi dan produktivitas organisasi. Itu organisasinya. Kemudian prinsip hak. Nah, prinsip ini menekankan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berbicara sebagaimana diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia. Memang hak berpendapat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar mengenai hak asasi manusia. Jadi setiap individu ini memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi tidak hanya dia menjadi individu yang pasif, dia juga aktif
memberikan pendapat, memberikan masukan, dan atasan juga seperti itu, dia juga punya hak untuk menerima masukan ataupun pendapat dari individu tersebut. Kemudian prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengisyaratkan individu untuk memberlakukan dan menegakkan aturan-aturan secara adil dan tidak berat sebelah. Jadi memang adil seadil-adilnya. Jadi memberikan dan menegakkan aturan, apapun yang diberikan, apapun aturannya, itu harus seadil-adilnya, harus sama. Seperti itu. Nah, jika sudah terlihat sama dan adil, bisa dikategorikan dia memiliki perilaku politik yang etis. Jadi bukan berarti karena dia saudaranya, jadi aturan lebih cenderung sanksi tidak diberikan ke dia karena menurut dia saudaranya. Tidak seperti itu. Saudara, keluarga, apapun itu, teman, sahabat, jika dia sudah melanggar aturan, harus diberi sanksi yang sama dengan yang lainnya supaya tidak berat sebelah. Kemudian di samping ketiga kriteria tersebut juga ada. Nah, kemudian di samping dari ketiga kriteria tadi ada istilah the golden rule, yaitu the golden rule dari perilaku politik ini ya. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kamu menginginkan orang lain memperlakukanmu. Jadi kalau seumpama Anda ingin dihargai, hargailah orang lain. Anda ingin dihormati, hormatilah orang lain. Anda ingin seseorang friendly, ramah ke Anda, ramahlah ke orang lain terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian ada juga perilaku politik dalam kelompok cara mempengaruhi dengan asas manfaat dan kelompok cara mempengaruhi dengan asas kehormatan. Untuk asas perilaku politik yang etis dan dapat diterima semua pihak itu merupakan ya dengan kehormatan. Nah, hal ini hasil dari perilaku politik berdasarkan asas manfaat adalah komitmen dan konsensus. Sehingga perilaku politik ini adalah etis dan dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, perilaku politik berdasarkan asas kehormatan menduduki tatanan tertinggi, bisa dilihat dari tingkat keetisannya. Perilaku ini mampu menanamkan ideologi dan cara hidup kepada pihak lain. Nah, jadi asas kehormatan ini seperti menghormati orang lain. Nah, dari ini kita dapat menanamkan ideologi dan cara hidup kepada orang lain. Akhirnya mereka juga menghormati kita balik dan ia juga menghormati orang lain supaya orang lain juga menghormati dia. Gitu. Kemudian perilaku ini juga banyak ditunjukkan oleh para pemimpin dunia. Nah, contohnya seperti Mahatma Gandhi yang ia sangat mempengaruhi lawan dan kawannya dengan prinsip hidup yang dipegangnya, yaitu kesederhanaan dan kejujuran. Jadi apapun yang terjadi, dia selalu berlaku jujur. Jadi untuk etika dalam perilaku berpolitik ini, yang pertama yaitu mendahulukan kepentingan bersama, bukan pribadi ataupun golongannya. Kemudian menerapkan prinsip utilitarianisme, yaitu dalam mengambil keputusan haruslah yang memberikan manfaat terbesar dan juga untuk orang dengan jumlah terbesar. Jadi bukan hanya untuk manfaat diri sendiri, tapi untuk semua orang, apalagi untuk atasan Anda sendiri. Kemudian prinsip hak. Nah, ini yang mendahulukan yang memberikan kebebasan untuk seorang yang berpendapat atau mengemukakan suaranya seperti yang diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian prinsip keadilan, menegakkan dan melakukan aturan-aturan secara adil dan tidak berat sebelah. Kalau jika aturannya seperti itu, jika ia melanggar, berikan sanksi seperti itu. Jangan hanya karena dia sahabatmu, dia temanmu, itu kita memberikan sanksi yang lebih mudah, tidak seperti itu. Kemudian the golden of rule tadi yang merupakan perlakuan orang lain, kemudian perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Terus juga kelompok cara mempengaruhi dengan asas manfaat dan kelompok cara mempengaruhi dengan asas kehormatan. Asas manfaat ini yang memberikan yang dihasilkan ada hasil dari
Hasil dari perilaku yang kelompok, cara mempengaruhi dan asas manfaat ini adalah komitmen. Jadi apapun komitmennya, kita mendahulukan kelompok. Kemudian kelompok, cara mempengaruhi dengan asas kehormatan. Nah, ini yang tadi bisa menanamkan ideologi dan cara hidup kepada pihak lain. Asas dengan kehormatan tadi. Baik, sekian penjelasan resum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.